Perkenalkan, nama saya Nurhalizara Bandi Chandra. Saya dari kelas KM 801 dengan mata kuliah Teknik Lobi dan Negosiasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rosana. Berikut saya akan memaparkan presentasi saya tentang video negosiasi. Yang pertama ada mengapa komunikasi peran persuasif penting dalam negosiasi. Itu dalam konteks negosiasi, komunikasi persuasif memegang peran sentral karena proses mencapai kesepakatan pada dasarnya merupakan upaya mempengaruhi pihak lain agar menerima gagasan, kepentingan, atau solusi yang diajukan. Tanpa kemampuan untuk meyakinkan, negosiasi mudah berubah menjadi sekedar pertukaran posisi tanpa titik temu. Persuasi memungkinkan negosiator tidak hanya menyampaikan argumen tetapi juga membangun persepsi, menciptakan kepercayaan, serta mengelola emosi dan relasi yang menentukan keberhasilan proses negosiasi. Secara teoritis, Aristoteles telah menekankan bahwa persuasi terdiri dari 3 elemen penting, yaitu ethos, pathos, dan juga logos. Dalam negosiasi, ketiga komponen ini menjadi fondasi yang memungkinkan negosiator tampil meyakinkan dan dipersepsi sebagai pihak yang layak dipercaya. Ketika negosiator memiliki etos yang kuat dan mengimbangi argumen logis dengan sentuhan emosional yang tepat, peluang untuk mencapai kesepakatan menjadi lebih jauh besar. Yang kedua, yaitu hakikat mendengarkan dalam proses komunikasi. Mendengarkan merupakan proses fundamental dalam komunikasi yang tidak hanya melibatkan aktivitas fisik mendengar, tetapi juga proses psikologis dalam memahami, mengelola, dan menafsirkan pesan yang diterima. Hakikat mendengarkan adalah aktivitas aktif dan sadar yang memungkinkan seseorang menangkap makna pesan secara utuh. Oleh karena itu, mendengarkan tidak dapat dipahami sebagai proses pasif, melainkan sebagai keterampilan komunikasi yang menuntut perhatian, konsentrasi, dan keterlibatan mental. Menurut Judy Bownell, proses mendengarkan terdiri atas 5 tahap, yaitu menerima, memahami, mengingat, mengevaluasi, dan merespon. Tahapan ini menunjukkan bahwa mendengarkan mencakup dimensi kognitif serta evaluatif yang sangat menentukan kualitas komunikasi. Sebagai pendengar, seorang harus mampu menafsirkan pesan verbal dan non-verbal secara akurat untuk menghindari kesalahpahaman. Tokoh penting dalam studi listening yaitu Ralph Nichols menyatakan bahwa mendengarkan adalah upaya untuk memahami makna pesan yang sebagaimana dimaksudkan oleh pengirimnya. Pernyataan ini mempertegas bahwa mendengarkan menuntut empati dan niat untuk memahami perseptik pihak lain. Tanpa sikap empatik, komunikasi untuk mudah terganggu oleh bias prasangka atau interpretasi keliru. Dalam konteks hubungan interpersonal dan organisasi, mendengarkan berperan penting dalam membangun kepercayaan, mengurangi konflik, serta meningkatkan efektivitas komunikasi dua arah. Lalu, hakikat mendengarkan dalam proses komunikasi terletak pada kemampuannya sebagai alat untuk membangun makna bersama. Mendengarkan yang efektif memungkinkan terjadi pertukaran informasi yang akurat, membangun hubungan sosial yang sehat, dan mendukung pengembalian keputusan yang tepat. Oleh karena itu, mendengarkan merupakan keterampilan esensial yang harus dikembangkan untuk mewujudkan komunikasi yang efektif dalam berbagai konteks. Lalu yang ketiga, itu ada Lobby Political Action Committee (PAC), merupakan kelompok khusus yang dibentuk untuk menggalang dana dan memberikan dukungan politik kepada kandidat atau partai tertentu dalam pemilihan umum. PAC berfungsi sebagai wadah resmi yang menyalurkan dana kampanye sekaligus mempengaruhi kebijakan publik melalui dukungan finansial dan politik. Lobby melalui PAC biasanya dilakukan dengan cara memberikan kontribusi dana kampanye kepada kandidat yang mendukung isu atau kepentingan tertentu. Meski model PAC identik dengan politik Amerika Serikat, konsep dukungan politik melalui mekanisme penghimpunan dana terorganisasi juga dapat ditemukan di berbagai negara, meskipun bentuk hukumnya berbeda. Contoh, di Amerika Serikat itu NRA, yaitu National Rifle
Action memiliki PAC yang secara aktif memberikan donasi kepada kandidat legislatif yang mendukung kebijakan pro senjata melalui kekuatan finansial dan dukungan elektoral. PAC tersebut mampu mempengaruhi legislasi terkait kepemimpinan senjata api sehingga tetap menguntungkan anggotanya. Lalu yang di nomor 4 ada strategi negosiasi. Cara meyakinkan pihak lain dan keterampilan negosiator. Negosiasi merupakan proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang berupaya mencapai kesepakatan atas perbedaan kepentingan. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan strategi negosiasi yang tepat secara kemampuan meyakinkan pihak lain. Terus pada dasarnya, negosiator dapat menggunakan beberapa strategi seperti strategi kolaboratif, yaitu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Lalu ada strategi kompetitif, yaitu berusaha memaksimalkan keuntungannya sendiri. Lalu ada strategi kompromi, yaitu membagi keuntungan secara seimbang, serta strategi akomodasi dan menghindar sesuai kebutuhan situasional. Pemilihan strategi sangat bergantung pada hubungan, kepentingan, dan tujuan akhir yang hendak dicapai. Dalam upaya meyakinkan pihak lain, negosiator mampu membangun kredibilitas karena kepercayaan menjadi dasar diterimanya sebuah argumentasi. Lalu yang kelima ada pemahaman negosiasi dan unsur-unsur teks dalam lobby dan negosiasi. Nah, di sini negosiasi merupakan proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda, tetapi berupaya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi tidak hanya sekedar tawar-menawar, melainkan juga merupakan upaya strategi untuk menyampaikan kebutuhan, menyelaraskan tujuan, serta menemukan solusi yang realistis bagi semua pihak. Dalam dunia bisnis maupun kehidupan sehari-hari, kemampuan bernegosiasi menjadi penting karena memungkinkan penyelesaian konflik, pengambilan keputusan yang adil, dan terjalinnya hubungan kerjasama yang harmonis. Lalu ada yang keenam, yaitu teori perbedaan budaya dalam negosiasi. Dalam praktik global, negosiasi tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan dan strategi masing-masing pihak, tetapi juga perbedaan budaya. Budaya menentukan pola komunikasi, cara pengambilan keputusan, sikap terhadap waktu, dan hubungan antar individu dalam negosiasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai teori perbedaan budaya menjadi penting agar negosiasi berjalan efektif dan mengurangi resiko kesalahpahaman. Salah satu teori yang banyak digunakan adalah teori dimensi budaya Hofstede yang menjelaskan perbedaan budaya berdasarkan karakteristik seperti individualisme versus kolektivitasme, jarak kekuasaan atau power distance, dan orientasi waktu. Misalnya, negosiator dari budaya individualis seperti Amerika Serikat cenderung menekankan kepentingan pribadi dan hasil yang jelas, sementara budaya kolektivis seperti Jepang lebih mengutamakan keharmonisan kelompok dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Terakhir adalah perbedaan budaya dalam negosiasi dan upaya menciptakan komunikasi efektif dalam dunia bisnis. Negosiasi dalam dunia bisnis tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi atau strategi bisnis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya para pihak yang terlibat. Perbedaan budaya mencakup nilai, norma, pola komunikasi, orientasi waktu, sikap terhadap otoritas, serta cara membangun hubungan interpersonal. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku negosiator sehingga cara berkomunikasi yang efektif dalam satu budaya belum tentu berhasil diterapkan dalam budaya lain. Contohnya, dalam budaya individualisme seperti Amerika Serikat, negosiator cenderung menekankan kepentingan pribadi, kecepatan pengambilan keputusan, dan komunikasi langsung. Sementara itu, dalam budaya kolektivis seperti Jepang atau Indonesia, negosiator lebih mengutamakan keharmonisan kelompok, membangun hubungan personal, dan membuat keputusan melalui konsensus. Perbedaan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman jika kedua belah pihak tidak memahami gaya komunikasi dan prioritas budaya masing-masing. Sekian dari pemaparan video saya. Kepada semuanya saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Terima kasih dan sampai jumpa.